Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ibu akan bawa kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hingga pada saat ini Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, curahkanlah kami roh kepintaran agar kami dapat melaksanakan atau mengikuti pelajaran ini dengan baik, sehingga ilmu yang kami dapatkan dapat berguna bagi masa depan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin. Oke, materi kita pada hari ini yaitu tentang penciptaan. Tapi sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan menjelaskan atau memaparkan yaitu tujuan dari pembelajaran kita atau apa yang ingin dicapaikan, yang akan kita capai melalui materi ini. Itu yang pertama, siswa mampu menyebutkan hari-hari penciptaan dari hari yang pertama sampai hari yang ketujuh. Kemudian siswa mampu menjelaskan cara Allah menciptakan ciptaannya. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami cara memelihara ciptaan Tuhan. Nah, setelah kita mendengar tujuan atau apa yang akan dicapai kita dari materi kita hari ini, Ibu akan menjelaskan materi kita. Tapi sebelumnya tolong dengarkan baik-baik atau simak, karena sesudah mata pelajaran ini Ibu akan memberikan kalian tugas dalam sebuah kelompok. Nanti kalian jawab dan Ibu akan memberi nilai. Baik, sebelumnya kita tahu bahwa penciptaan itu Tuhan menciptakan bumi atau dunia ini. Kita dapat lihat di Kejadian 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-31. Di situ telah terpampang dengan jelas penciptaan Tuhan dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, yaitu hari Tuhan beristirahat. Ibu mau tanya sama kalian, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Ya, hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya bumi atau dunia kita ini kosong, tidak ada apa-apa sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, yaitu hari yang pertama. Kemudian hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala itu langit yang kita rasakan pada saat ini ya, itu namanya cakrawala. Kemudian hari yang ketiga Allah menciptakan lautan dan daratan dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tuhan memisahkan antara yang berair dan yang kering, yaitu daratan dan lautan. Yang kering itu daratan dan yang basah atau berair itu lautan. Itu Allah ciptakan pada hari yang ketiga beserta tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Kita tahu kan, tumbuh-tumbuhan yang berbiji itu seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda cakrawala untuk memisahkan yang terang dan yang gelap. Yang kita tahu bahwa yang terang itu disebut siang dan yang gelap itu disebut malam. Kemudian Allah menciptakan bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya. Yang kita tahu bahwa siang Allah menciptakan atau menyediakan matahari untuk memisahkan yang terang dan yang gelap. Sedangkan pada malam hari Tuhan telah menyediakan atau menciptakan bintang-bintang dan bulan untuk memisahkan yang gelap dari yang terang. Itulah hari yang keempat. Kemudian hari yang kelima Allah menciptakan binatang di laut, darat, udara. Kalau di laut kita tahu ya bahwa banyak sekali ikan-ikan yang ada di dalam laut yang Tuhan ciptakan. Kemudian di darat banyak sekali seperti domba, sapi, ayam, dan binatang-binatang yang lainnya yang bisa hidup di darat. Kemudian yang ketiga yaitu Allah menciptakan binatang di udara. Yang kita tahu bahwa binatang di udara adalah
seperti burung-burung dan lain sebagainya. Kemudian Allah pada hari yang kelima, Allah juga menciptakan binatang yang bergerak dalam air, burung-burung di udara, dan hewan-hewan ternak maupun liar. Kita tahu bahwa hewan ternak itu seperti sapi, domba, kambing, ayam. Kemudian hewan-hewan liar itu seperti ular, komodo, dan lain sebagainya, atau disebut dengan binatang melata. Itulah hari yang kelima. Kemudian hari yang keenam, Allah menciptakan manusia yang seturut dengan dan segambar dengan rupa Allah. Nah, mengapa Tuhan menciptakan kita pada hari yang keenam? Ada yang tahu? Agar segala ciptaan yang ada di dunia ini atau yang ada di bumi ini dapat dipelihara oleh manusia, karena manusia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan sempurna, yang berbeda dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Karena manusia diberikan Tuhan akal, pikiran, budi, hati nurani, dan perasaan yang dapat yang melebihi dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia pada hari yang keenam agar dapat memelihara atau menjaga ciptaan Tuhan yang ada di dalam bumi ini. Tetapi terkadang manusia ini tidak tahu diri ya. Banyak sekali yang kita dapatkan atau kita lihat pada zaman kita yang pada saat ini, yaitu manusia merusak hutan, merusak ekosistem, merusak polusi. Itu apakah itu dapat dikatakan bahwa manusia menjaga ciptaan Tuhan atau belum? Ya, tentu saja belum. Nah, jadi karena itu kita sebagai manusia harus sadar diri bahwa kita seharusnya menjaga atau merawat ciptaan Tuhan tersebut. Kita boleh menebang hutan, kita boleh menangkap ikan, tapi tidak berlebihan, tidak merusak. Kita tetap mengambil, tetapi harus menjaga juga kelestariannya ya, karena itu juga termasuk dalam pemeliharaan ciptaan Allah ya. Nah, kemudian itu pada hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia untuk memelihara dan melindungi ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketujuh, hari yang ketujuh adalah Allah berhenti bekerja, Allah berhenti menciptakan pada hari yang ketujuh, yaitu pada hari Sabat, atau yang dapat kita ketahui yaitu pada hari Minggu. Itu sebabnya Tuhan menguduskan hari Sabat, karena Allah telah selesai dari tugasnya. Jadi Tuhan setelah 6 hari lamanya Tuhan bekerja menciptakan seisi bumi dengan berbagai tumbuh-tumbuhan, binatang, dan tumbuh-tumbuhan berbiji serta manusia. Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh, yaitu pada hari Sabat. Itu sebabnya Tuhan menguduskan hari Sabat, karena Tuhan telah menyelesaikan tugasnya. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu penciptaan dari hari yang pertama sampai hari yang ketujuh, yang dapat kalian baca pada Kejadian 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-31, ada yang dapat kalian tanyakan atau belum kalian pahami, atau ada yang sudah memahami dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi? Baik. Kalau semuanya telah memahami atau telah mengerti dari hari penciptaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai hari yang ketujuh, Ibu ada tugas yang akan kalian kerjakan sekarang. Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kemudian masing-masing kelompok akan berdiskusi, nanti Ibu akan
berikan soal, kalian berdiskusi, nanti jawabannya akan ibu nilai ya. Soalnya mudah saja, yaitu dari materi yang telah ibu sampaikan tadi, yaitu hari penciptaan. Kalian telah mengerti kan dari materi yang ibu telah sampaikan tadi, hari pertama sampai hari yang ketujuh Allah menciptakan apa? Tolong jabarkan atau jelaskan penciptaan Allah dari hari yang pertama sampai hari yang ketujuh. Tulis di sebuah kertas, nanti kalian kumpulkan dan akan ibu nilai. Nanti siapa yang tepat atau yang banyak menjawab akan ibu kasih nilai ya. Baik, pengerjaannya ibu minta kalian mulai dari sekarang ya. Ibu tunggu. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke ibu ya. Baik, silakan bekerja. Baik, setelah ibu baca dan ibu kasih nilai dari masing-masing kelompok menjawab dari pertanyaan ibu, yaitu penciptaan Allah dari hari yang pertama sampai hari yang ketujuh, semuanya benar. Ternyata semuanya memperhatikan ibu dan mendengarkan apa yang ibu sampaikan tadi dari materi kita dan telah ibu nilai. Jadi pekerjaannya akan ibu bagikan. Kemudian kesimpulan dari pelajaran kita atau materi kita pada hari ini yaitu Allah menciptakan bumi atau dunia ini itu 6 hari lamanya, yaitu dari hari yang pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang kedua Allah menciptakan cakrawala, hari yang ketiga Tuhan menciptakan laut dan daratan, hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda cakrawala seperti bintang-bintang, matahari, memisahkan terang dan gelap. Kemudian hari yang kelima Allah menciptakan binatang di laut, di udara, dan di daratan, serta binatang-binatang liar atau melata dan juga binatang ternak. Kemudian hari yang keenam Allah menciptakan manusia untuk melindungi atau memelihara ciptaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan hari yang ketujuh Tuhan berhenti atau Tuhan telah menyelesaikan tugasnya. Jadi kita sebagai manusia harus menyadarkan diri untuk dapat memelihara atau melindungi ciptaan Tuhan yang ada dalam dunia ini ya. Jangan sekali-kali kita merusak. Tetap kita boleh mengambil, tetapi jangan berlebihan ya. Seperti penebangan hutan yang secara liar itu merusak alam kan, merusak ekosistem juga. Nah, jadi itu tidak termasuk dalam pemeliharaan ciptaan Tuhan. Oke, kita telah sampai pada akhir pelajaran kita pada hari ini. Jadi pesan ibu, tolong kalian pelajari lagi materi kita pada hari ini. Belajar yang giat, jaga kesehatan, dan selamat pagi. Sebelum ibu menutup pelajaran kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Tuhan Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas bimbingan dan penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Kiranya pelajaran yang kami dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, jadikanlah kami manusia-manusia yang dapat memelihara ciptaan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Untuk itu jaga kesehatan kalian, jangan lupa belajar yang giat. Selamat pagi.